Selamat datang di After Sound Review, dimana kali ini gue excited banget untuk review salah satu item yang buat gue mantep banget secara experience-nya. Dan ini adalah Vio FD5, dimana harganya itu sekitar 5 jutaan dan menggunakan single dynamic driver persisinya. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Zubaits yang udah ngirimin ayamnya ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan bahas dari build, fit, frequency response suara dan juga perbandingannya. Mulai dari sebelum gue bahas build ya, gue mau bahas ini ayam excited banget, bikin gue excited banget untuk review, untuk coba-coba karena ada beberapa hal yang unik banget soal buildnya. Tapi sebelum buildnya, gue bahkan dari case-nya aja ini keren banget guys, serius. Vio, lo ada gambar gini, Born for Music. Ini keren banget, sumpah gue suka case-nya aja, suka unboxing-nya suka. Kalau kalian belum lihat unboxing-nya, bisa lihat dulu di suggested videos di atas karena trust me, ini keren banget. Oke, langsung aja kita bahas build-nya. Housing-nya ini terbuat dari stainless steel dan yes, agak gede. Kelihatan tuh ya, tebel begini. Gede dan serius ini keren banget. Gue nggak tahu bisa kelihatan, gue vokasi fotonya doang yang bagus. Ini ada kayak 1, 2, 3, 4 garis begini. Ini garis terbuat stainless steel gitu, shiny, metal finishing. Lalu di tengah-tengahnya itu, di antara 4 garis itu ada ventnya kelihatan di sini. Lalu pinggir-pinggirnya itu finishingnya matte. Jadi sumpah cakep sekali. Lalu kemudian kita ke bagian nozzle-nya itu seperti ini. Dan guys, nozzle-nya itu bisa diganti mau yang gede apa yang kecil. Ini yang kecil tuh seukuran kayak sekitar Shure begitu ya, atau Etymotic, atau seukuran nozzle-nya kecil-kecil lah kayak Weston begitu. Yang ini versi normal kayak tinte 4, tinte 2 plus gitulah, blonde. Anyway, buat gue ini pertama kalinya ketemu nozzle yang bisa diganti ukurannya. Biasa diganti tuh dampernya di dalamnya tuh ada diganti, filternya diganti sehingga suara berubah. Nah, ini ukurannya yang berubah dan cara gantinya gini guys, gue sekarang kasih tau deh. Ini simple, tinggal diputer aja. Lihat nggak? Ini nanti ngebuka. Ya udah gitu doang sih sebenarnya. Kayak gini, lu masukinnya lagi gampang banget. So very easy lah untuk ngebuka sama tutupnya. Apalagi kita bisa lihat di sini ada sedikit ulir di bagian nozzle-nya sini, ada sedikit ulir. Itu lebih gampang untuk nge-gripnya, untuk pegangnya, untuk ngebuka pasangnya itu. Nah, kemudian untuk kabelnya sendiri ini pakai menggunakan MMCX konektornya, dan kabelnya sendiri 4 braid bagian atas dan 8 braid bagian bawah, dan ini berasa tebel dan keren sekali. Lalu satu hal yang gue mau bilang yang bikin gue excited lagi adalah sistem interchangeable jack-nya ini. Jack-nya itu bisa diganti, bisa ke 3,5 default, 2,5 balance, ataupun 4,4 balance. Jadi tinggal menyocokkan dengan source kalian aja. Dan caranya begini, ini sebenarnya sama-sama tinggal diputer. Nah, yang ini dia koneksi dalamnya itu pakai 4-pole connector di dalamnya. Jadi sedikit dicabut, lihat ya, ini ada 4 bolongan begini. Kelihatan kamera atau enggak gue nggak tahu. Ini ada 4 bolongan, ada 4 kayak semacam itu ya, kelihatan ada 4 jarum di dalamnya, dikonekin ke 4-pole ini. Lo lihat ya, ada ini juga nih, kayak ada 1 garis di sini kayak railing begitu, biar dia nggak keputer-puter aneh di dalamnya. Dan ini ada di semuanya ya. Jadi kalau misal mau ganti ke 4,4, itu tinggal cocokin, cari railingnya di mana. Udah ketemu railnya, yaudah deh, masukin aja. Lo tinggal tekan dikit. Nah, kayak gitu. Lalu udah deh, puter, kencengin. Pokoknya ini very easy lah untuk kencengin, sama ininya tuh sangat-sangat mudah. Tinggal cabutnya juga gampang. Tuh. Intinya buat gue ini pengalaman coba-cobanya ini menarik banget. Dan buat gue ini genius guys. Maksudnya di tempat lain untuk ganti-ganti kan biasanya perlu extender atau perlu converter. Ini kalian nggak perlu pakai converter lagi, tinggal pakai ini, lepas jacknya, dan gue yakin ini bakal bertahan lama. So buat gue ini secara build dan experience-nya
menarik sekali. Dan untuk fitnya sendiri juga enak banget ternyata di kuping, walaupun rada berat, yes, gue tahu rada berat. Dan buat gue, fittingnya terasa beda banget mau pakai yang nozzle besar ataupun nozzle kecil, dimana kalau kuping gue sendiri lebih cocok dengan nozzle kecil, lalu pakai Spinfit CP800 ini bisa nengger di kuping gue secara lama dan gak sakit. Lalu kemudian untuk suaranya sendiri gue akan pakai i5 XDSD, Qdelix 5K, kemudian X2 X10 dan juga iBasso di X160, dan ini adalah lagu-lagunya. Oke, kalau secara frekuensi respons jelas bahwa frekuensi respons dari Vio FD5 ini adalah termasuk simply V-shape. Elevasi yang terutama ada di bagian bass, mid bass to sub bass ini ada rise ya, kelihatan mid to sub bass-nya. Kemudian upper mid range-nya sama area lower treble di sekitar 5 kHz ini. Kemudian ini bagian resonansi coupler. Nah, bisa dilihat ini perbedaannya yang big nozzle sama yang small nozzle. Ini yang big nozzle. Dia lebih V-shape dibanding yang small nozzle. Bassnya kalau dari frekuensi respons kelihatan sama-sama aja. Lalu kemudian kelihatan nih, yang small nozzle itu sama atasnya tuh lebih turun. Jadi simply yang gue rasain memang jadi kayak lebih adem aja, nggak setajam, nggak se-energik atasnya itu dengan si nozzle besar. Tapi jujur aja, bassnya buat gue walaupun kelihatannya sama di frekuensi respons, di pendengaran gue karena memang secara fisikal juga berubah, bisa lebih dalam masuk ke kuping gue. Bassnya lebih kayak tight, lebih deep lagi. Gue pakai small nozzle, jadi gue simply emang lebih suka small nozzle aja sih. Nah, ini perbandingan dengan beberapa benchmark gue. Ini Moondrop KXSS, gue ganti dulu deh KXSS-nya. Ini warnanya ungu sedikit di sini, dimana dia pakai Harman response. Kelihatan bahwa Moondrop KXSS punya bass lebih kecil dan juga upper mid range-nya rise-nya mirip nih sebenarnya. Tapi KXSS jauh lebih turun duluan bagian treble-nya. Jadi memang dia lebih aman kedengarannya, lebih smooth aja dan lebih nggak se-energik, bassnya lebih kecil, upper mid range-nya mirip, tapi treble-nya tuh lebih cepat duluan turun si KXSS. Kalau dibandingin dengan DF Neutral Swanergy, nah sama aja bassnya jauh lebih kecil si Swanergy, dan atasnya juga sama aja tetap lebih energik si Vio FD5 mau small nozzle ataupun big nozzle. Pasti ada tanya nih, gimana perbandingan sama Thea Audio L4? Kan sama-sama V-shape tuh. Nah, ini Thea Audio. Thea Audio L4 kelihatan dia sub bass-nya yang lebih emphasize ya di sini. L4-nya gue ganti dulu deh warnanya biar lebih gampang, jadi merah aja. Nah, kelihatan ya. Di sini Thea Audio L4 punya mid bass yang lebih kecil, tapi sub bass-nya dia lebih kayak fokus ke sub bass gitu loh. Si L4 ini. Lalu kemudian mid range-nya aslinya lebih tinggi si L4. Tapi dia duluan untuk si bagian treble-nya ini juga rada-rada mirip nih sebenarnya. Tapi kelihatan dia kayak di antara small nozzle ataupun big nozzle. Kalau misalnya dibilang area coupler resonance ini udah dibilang nggak terlalu akurat segini. Tapi jadi memang agak, kalau misalnya kalian pernah agak mirip, mungkin sedikit ada kemiripan antara dua itu, tapi ya beda di bagian ini ya. Satu upper mid range-nya jadi lebih W lagi kelihatannya. Tuh ya, kelihatan ada kayak telinga kelinci di sini dua, habis itu turun. Sementara itu di Vio FD5 dia lebih, nah tuh, lebih V bentuknya seperti ya begitu. Sementara di Thea Audio kayak lebih kayak W begitu rasanya. Tapi jujur aja rasanya tuh sama sekali beda karena satu pakai dynamic driver, satu pakai balancer armature di area mid to treble areanya. Oke, tadi kita udah lihat suaranya si FD5 ini berdasarkan frekuensi respons dengan standar DF dan juga Harman neutral gua. IM ini masih termasuk kategori V-shape. Dan itu mau pakai nozzle besar ataupun nozzle kecil masih berasa V-shape-nya itu. Tapi jujur buat gue sendiri, gue lebih suka pakai nozzle kecil karena dia lebih nyantai ya upper mid to treble-nya. Walau gue sendiri masih mengkategorikan itu V-shape, tapi masih energik. Sebelum gue masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, gue mau ngomong bahwa suaranya ini spesial. Gini loh, kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan dengar beberapa IM yang full balance armature yang nggak ada vent-nya, kayak gue sendiri kan suka pakai Moondrop S8. Jujur walaupun gue suka banget itu IM, tapi itu nggak ada vent-nya,
dan somehow bikin kuping gue tuh kadang ngerasa pengap gitu. Jadi sekitar 2 jam gue mesti biarin kuping gue napas dulu dikit, lalu baru gue bisa denger lagi. Nah ini totally kebalikannya, karena berasa plong banget kuping gue. Karena ini lihat ya, ventnya ini bukan hiasan doang, tapi bener-bener dia berfungsi sebagai vent hole yang berasa. Jadi kalian pakai ini, itu airy-nya cukup berasa dan juga berasa plong gitu. Beda sama full BA yang no vent, yang rada ngerekep gitu lah ya di kuping gue. Dan itulah yang buat gue sensasinya beda banget, kuping gue plong banget. Dan juga ini benar-benar berasa ya high quality dynamic rasanya begitu ya. Mulai dari bassnya dulu, ini adalah bass yang sangat-sangat gebuk, dalam, dan juga exciting. Jadi kalian dengar lagunya EDM, kalian dengar lagu pop, itu pasti ngerasa ada exciting di bassnya itu, dan itu bisa sampai dalam di sub bass rumble-nya itu berasa. Gue dengerin lagunya kayak Kygo ataupun Old City. Yang Old City kan ada lagu yang feat Aloe Blacc yang The Verge. Itu di bagian refnya bener-bener bassnya asik banget, mantap banget. Dengar Imagine Dragon di bagian Believer yang intronya aja itu udah mulai dung, tak, duduk. Wah itu mantap banget, dalam banget, berasa asik sekali lah di ayam ini. Dan jujur aja gue lebih suka pakai yang dengan, walaupun jujur aja rasanya bassnya, sub bassnya itu sama-sama mirip, mau pakai nozzle besar ataupun nozzle kecil, tapi buat gue karena fittingnya somehow bisa lebih deep fit di kuping gue dengan yang nozzle kecil, bassnya berasa lebih fokus, lebih terkontrol, lebih dalam lagi. Tapi ya ini balik ke fitting kalian juga kupingnya. Dan kemudian di bagian mid range itu sebenarnya ini cukup berbeda di antara dua ini. Karena kalau gue pakai nozzle besar itu rada terlalu tipis buat selera gue, rada kadang bisa kasar. Contohnya gue play lagunya Galway Girl dari Ed Sheeran, itu sibilance-nya cukup berasa. Gue ganti lagu-lagu lain juga masih ada sedikit sibilance berasa itu. Dan tapi kalau gue ganti pakai nozzle ini, itu masalah sibilance itu benar-benar di-reduce, dikurangin banget. Gue jauh lebih bisa enjoy vokal di sini, vokal lebih berasa bobotnya. Gue dengerin Il Divo ataupun Josh Groban itu lebih berasa bobot, suara cowoknya itu lebih berasa bobotnya. Dengerin suara cewek juga lebih sweet dan lebih anti sibilance. Tapi jujur aja sibilance-nya itu masih ada sedikit-sedikit. Tapi seperti kayak gue pernah review FD1 dulu ya, itu sibilance-nya itu kayak bisa dilupain karena saking suaranya itu fun dan asik, dan sebenarnya sibilance-nya itu not really apparent, nggak sampai nyakitin banget kuping gue. Tapi kalau dibilang ada, sebenarnya masih ada gitu. Tapi gara-gara fun-nya dan nggak terlalu tajam, buat gue itu bisa kayak dilupain lah ketika gue denger lagu-lagu di ayam ini karena betapa fun suaranya itu. Dan kemudian bagian treble juga cukup berasa beda, di mana lower treble lebih bisa kerasa elevasinya, lebih bisa di-emphasize ketika pakai nozzle besar ini. Somehow kalau kalian mungkin yang lebih suka energi cymbal crash, atau kalian lebih suka energi dari biola, atau misalnya pokoknya nada-nada lumayan tinggi, saxophone begitu, lebih nyemprot, yes, mungkin sedikit lebih kasar. Tapi kalau kalian lebih suka energi di situ, lebih bisa pakai si nozzle besar ini. Tapi kalau gue sendiri ngerasa energinya terlalu tinggi sampai rada metalik, jujur aja, rada tipis-tipis pers-persnya gitu, rada metalik buat kuping gue. Tapi kalau diganti pakai yang nozzle ini, nozzle kecil, sekali lagi masalah itu benar-benar di reduce tinggi. Jadi gue benar-benar jauh lebih suka pakai nozzle kecil secara tonalnya. Tapi baik lagi itu tonal preferensi orang bisa beda-beda. Kalau kuping gue sendiri lebih suka pakai yang nozzle kecil ini. Dan satu hal yang perlu gue ngomong di sini adalah treble-nya itu terutama berasa resonansi, bukan gimana ya, gue bahasanya tuh gini loh. Kalau kalian udah pernah coba headphone open back sama close back, itu mungkin lebih bisa relatable, karena close back itu kan kalian ditutup kupingnya gini, itu kayak resonansi suaranya itu nggak terlalu bisa keluar, kayak ketahan di satu titik. Kalau misalnya kalian dengar pakai open back, itu ada resonansi di nada-nada tinggi itu yang bisa kayak lepas gitu. Kayak gue denger biola itu satu gesekan nyiknya itu tuh bisa sampai lepas gitu bagian atasnya. Dengar cymbal crash tras di bagian akhirnya itu lebih bisa lepas, lebih bisa simply lebih bisa lepas aja rasanya di situ. Jadi ini benar-benar berasa sensasi. Gue nggak ngomong ini treble-nya sampai nyakitin banget, maju banget, tinggi banget, enggak. Tapi sensasi lepasnya itu asik dan berasa sensasi airy-nya itu. Tapi dengan kompensasi dia jujur aja nggak terlalu kedap juga suaranya.
bukan suaranya, sorry, nggak terlalu kedap isolasinya sendiri. Nah, ketika kita ngomong teknikalitas, ini mantap banget kalau kita ngomongin soundstage itu berasa 3D, tambahin airy lagi. Jadi gue dengerin lagu-lagu live di sini, gue dengerin lagu orkestra di sini itu berasa megahnya, berasa wow efeknya, apalagi dengan bass depth yang mantap. Pokoknya asik banget buat nonton film ataupun dengerin orkestra atau denger live music di sini, karena benar-benar berasa sensasi lepasnya, sensasi mewahnya, sensasi megahnya itu semua dapat di sini. Tapi kalau kita ngomongin separasi, jujur aja dia kan juga pakai single dynamic driver. Buat gue yang udah pernah coba banyak di IEM harga 5 jutaan, dia cukup kalah sama yang multi driver IEM seperti kayak sebutlah Moondrop Blessing 2, lalu Omniwave Yunoya. Ya pokoknya dengan multi driver itu biasanya lebih punya separasi bagus, tapi megah soundstage-nya itu dan airiness dari desainnya ini sendiri itu kalian tidak bisa didapatkan di mana-mana. Maksudnya gue jarang dapetin begitu, dan gue sendiri sangat suka untuk denger musik-musik macam tadi yang gue bilang. Imagingnya juga mantap. Jadi overall buat gue IEM ini tipe IEM yang energik, one of a kind. Mungkin kalian bisa suka, mungkin kalian bisa nggak suka, tapi gue sendiri merasa asik banget dengan sensasi lepasnya tadi, sensasi depth bassnya juga. Pokoknya ini fun, dinamis, lepas, megah. Itu benar-benar rasanya tuh mantep lah. Benar-benar kayak dynamic driver mahal buat gue sensasinya gitu. Kasih kesan wow-nya itu tuh banyak banget. Nah sekarang gimana dengan perbandingannya dengan masih single dynamic favorit pribadi gue sendiri, yaitu Tantiem Oxygen. Dimana Tantiem Oxygen sendiri ini kan pakai Harman Response sebagai frekuensi response-nya. Buat gue sendiri dua IEM ini tuh benar-benar bagus, sampai kalau misalnya gue bilang ya, kalau gue nggak punya Oxygen ini, gue bakal beli FD5. Dan ya bener-bener karena gini loh, kebanyakan orang yang udah suka hobi ini cukup lama, lalu misalnya mereka punya budget lebih gitu, mereka kan lama-lama kan kalian udah tahu sensasinya balancer meter, kan sensasinya dynamic driver, sensasinya planar, sensasinya hybrid. Itu lama-lama kalian tahu sendiri mana yang paling cocok sama kuping kalian. Dan biasanya walaupun orang udah punya satu yang paling cocok, entah itu hybrid ataupun balancer meter atau apa, mereka biasanya kangen sensasi dynamic driver single. Dan gue sendiri begitu, beberapa teman gue juga begitu, pasti ada kangennya sama sensasi single dynamic driver, karena itu rada susah ditiru. Terlepas dari seberapa bagus teknikalitasnya, sensasi single dynamic itu agak ngangenin lah simpelnya gitu. Walaupun gue ngomong belum tentu bagus, tapi ngangenin sensasinya itu. Dan gini, Oxygen kalau dibandingin FD5 ini jauh berasa lebih kalem. Upper mid maupun vokalnya itu nggak berasa semaju di FD5, sekaligus lebih smooth, lebih kalem, dan somehow black background itu lebih bersih lagi. Jadi vokal buat gue lebih berasa clean, lebih bersih, lebih bisa mendayu-dayu begitu. Sementara di sini lebih energik, sekaligus ada sedikit lebih sibilance. Jadi ini benar-benar kayak plus minus. Kalian lebih suka yang sedikit lebih smooth, lebih mendayu-dayu begitu, lebih bisa di Oxygen. Tapi kalau kita nyari sesuatu yang megah, lebih energik gitu, lebih asik ketika denger live music atau apa, bass maupun treble-nya itu lebih berasa maju di FD5. Dan FD5 juga dengan airiness dan soundstage yang lebih besar tadi, lebih bisa kasih sensasi wow. Sementara Oxygen itu lebih bisa ngasih sensasi bersih, lalu kemudian bassnya juga dalam, bersih juga. Pokoknya sensasinya tuh simply kayak bersih dan rapih. Jadi kayak kalau misalnya dibandingin kayak orang gitu ya, ini seperti kayak bangsawan yang suka suka semuanya tuh rapi, bersih. Kalau di sini lebih kayak orang yang ekspresif banget, kayak orang yang suka mewah-mewahan juga, sukanya pesta aja. Satu tuh pesta di kebun, satu pesta minum teh, satu pestanya bir begitu. Sensasinya begitu, dua-duanya gue suka. Tapi sayangnya tentu aja gue budget terbatas dan juga kuping gue cuma 2, jadi gue sendiri masih tetap lebih suka Oxygen. Tapi kalau tadi gue bilang, kalau gue nggak punya Oxygen, gue mungkin bakal considering FD5 sebagai IEM single dynamic gue sendiri. Oke, gitu aja buat gue. Oh ya, tambahan lagi, sejujurnya secara teknikalitas lebih bagus di FD5 ini. Dia lebih punya detail, sekaligus lebih punya soundstage yang lebih megah dibandingin si Oxygen sendiri. Tapi overall dua-duanya buat gue mantap. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa kasih like dan subscribe.
See you next time. Bye-bye.